Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Pak Kiai, ini subuh kita yang sangat berkesan. Ya. Dan sekaligus subuh kita yang membutuhkan dan memberikan, apalagi istilah orang itu, semangat dan harapan. Ya. Nah, karena ini subuh kita subuh 27 Ramadan. Berarti Lailatul Qadar. tadi malam Pak Kiai Lailatul Qadar tadi. Kan tadi kita sudah sembahyang seadanya. Ya. Karena ini juga panggilan umat toh, jadi harus menyegerakan diri ke sini. Jadi yang jelas menurut Pak Kiai berikan penjelasan dan di masjid-masjid Ustaz katakan bahwa Lailatul Qadar itu apa? 21, 23, 25, 27. Berarti 27 ini subuh ini tuh. Ya. 27. Berarti langsung dari 29. Berarti tinggal subuh lagi satu kali. Lailatul Qadar tinggal satu kali lagi. Dan yang kedua, kalau sudah 29 tidak tarwi lagi. Kecuali tahun depan mudah-mudahan masih diberikan kesempatan oleh Allah. Habis Iya, betul. Tapi jangan saja tarwih habis, Pak. Ya. Bagaimana tarwih habis? Ada satu juga belum kita tunaikan. Apa itu? Mau fitra. Ya tembe mau fitramu. Jangan sampai terlambat. Tapi bagaimana Pak Kiai sudah bilang? Iya. Batas fitra. Ya. Kalau bisa. Sementara itu di rumah di salat. Ya. Kebetulan ada anak kemenakan, menantu, dia sementara melahirkan di rumah sakit, maka menyegerakan ya. Begitu kah? Iya. Atakan tidak usah nih, kan masih kecil ji. Tidak, dia keluar sebelum Idul Fitri, kena zakat fitrah. Oh, sebelum Khatib turun dari mimbar langsung dia keluar, tidak kena zakat fitrah. Oh, jadi khatib kalau sudah turun dari mimbar, baru dia keluar, tidak kena. Tapi kalau khutbah kedua, masih belum kayak itu khutbah kedua. Ya, jadi kalau dia kan dikatakan belum turun dari mimbar, berarti termasuk khutbah kedua. Nah, kalau dia payah. Oh, jadi kalau begitu ibu-ibu, bapak-bapak, yang punya keluarga sekarang itu barangkali sudah tiba saatnya dia melahirkan. Dalam arti lahir normal ataupun sesar. Maka monitor juga waktunya. Pada saat kalau belum turun imam dari mimbar berarti segera kena zakat fitrah. Kalau sudah turun baru maka bebas dari zakat fitrah. Oh, begini. Ini lagi sudah mau habis mau Ramadan. Tapi ada juga masih mau tanya zakat fitrah ini. Tidak apa-apa ya kan? Tidak apa-apa ya, namanya orang siapa tahu dia mau lakukan baru takut salah atau keliru, makanya dia tanyakan. Oh ya, kalau begitu begini, Pak. Ini amanah saja. Nah, ini amanah bio ini. Jadi bapaknya Aco. Dia tanya begini. Bagaimanakah itu pendapatnya? Saya bilang, jangan kau tanya pendapatku. Nah, kita sama-sama di imam. Bagaimana caramu saya mau jawab? Itu kiai, ustaz. Itu yang selalu di masjid yang itu mereka yang tahu. Saya sama-sama kita biasa juga. Saya bilang sama dia, jangan sampai saya juga sama dengan bapak. Itu yang aku tanya, baca Al-Ikhlas dulu baru baca ini. Saya bilang oke lah. Jadi pertanyaan dia begini. Sekarang dia kan salah satu di antara sekian banyak yang menurut di sekitar di desa itu bahwa dia itu juga termasuk orang yang berhak menerima zakat fitrah. Jadi itu bahasanya bahwa sudah menjadi ditakdirkan oleh Allah barangkali dari sana bahwa biar dia tiap tahun bagaimana dia tidak bisa derajatnya diangkat untuk sebagai pengeluar zakat, mengeluarkan zakat fitrah. Tetapi dia sudah sering lakukan, tapi dia bahasanya dia malu-malu, sembunyi-sembunyi. Iya. Jadi ini sekarang ini baru dia bilang
sudah sering bisa lakukan, tapi saya mau tanya sama Kiai dulu. Apakah benar atau tidak? Bagaimana pendapatnya dengan apa yang saya lakukan ini? Apakah melanggar, berdosa sama Allah, berdosa sama Nabi, atau berdosa kepada Amil, atau ke siapapun ini? Nah, saya bilang, jadi bagaimana ceritanya? Dia bilang begini, karena dia itu kan sudah seperti itu, tiap tahun itu menerima zakat. Tetapi dia juga sering melakukan sesuatu yang bahwa sekarang kan zakat fitrah itu kan bahasanya seperti kita di Sulawesi Tenggara kan ada tingkatan-tingkatan zakat fitrah. Dia yakin pada dirinya bahwa dia itu akan, kalau dia juga termasuk yang berhak mengeluarkan zakat fitrah, maka dia akan berada pada posisi nomor 3 lah. Nomor 3. Yang di atas, yang kedua, yang ketiga, yang keempat yang paling bawah kan. Tetapi dia sudah pernah lakukan berulang kali. Setelah dia menerima zakat fitrah, dia katakan ini kan Ramadan. Ampunan, mohon ampun diterima oleh Allah. Hidayah, petunjuk, apa segala macam dari Nabi banyak. Kemudian Ramadan yang dia mau kejar. Dan itu sudah sering dia lakukan. Ialah setelah dia menerima zakat fitrah, maka zakat fitrah yang diterima itu dia kumpulkan. Sesudah itu baru niatkan untuk mengeluarkan zakat fitrah untuk dirinya, tetapi jumlahnya sebesar yang ditentukan oleh pemerintah pertama, dia ambil juga yang situnya. Bukan menurut takarannya dia. Kalau saya ini jadi mengeluarkan zakat fitrah, berarti saya hanya 25 zakat keluar. Tetapi yang dia kasih keluar sekarang untuk membersihkan dirinya dengan hasil zakat fitrah itu 46.000 itu yang per kepala itu. Yang sering dia lakukan begitu. Tingkatan pertama. Sering dilakukan. Bagaimanakah itu? Apakah dia dibilang apakah saya tidak berdosa? Ataukah saya termasuk mendustai diri? Ataukah termasuk bagaimana posisi dalam agama? Jadi gini Pak Imam. Bagaimana? Tidak selamanya orang yang dianggap makanannya atau dianggap kurang mampu, tapi makanannya tidak enak. Terkadang ada orang tidak mampu, tapi justru makanannya lebih enak daripada orang yang mampu. Kita orang yang mampu biasa dilarang untuk makan nasi, makan ubi. Tidak, begini juga. Terkadang ini memang tidak mampu, tetapi karena banyak orang yang rasa iba, rasa prihatin, rasa kasihan, maka yang datang itu membawakan itu Pak, orang-orang kaya semua. Malah tiap hari itu dia makan ayam Kentucky yang lebih tinggi harganya. Bahkan setiap hari itu dia begitu, mungkin tidak penghasilannya itu, tapi yang dimakan ini bagaimana ganti-gantian orang perusahaan yang datang kasih makan hari ini. Ternyata mungkin dia kalkulasi bahwa selama 1 tahun itu yang banyak dimakan itu yang makanan kualitas tinggi. Makanya dia ini saya keluarkan. Walaupun dia termasuk pemenerima zakat. Kemudian itulah yang kita dianjurkan, bergegaslah memberikan zakat kepada fakir miskin, karena memang dia juga harus berzakat, terutama zakat fitrah. Persoalan nanti kalau kita sudah kasih, apakah dia mau takar dengan takaran yang lebih tinggi atau dia memilih yang di bawah. Itulah yang kita katakan bahwa sebenarnya yang tahu kadar zakat itu adalah orang yang berzakat itu sendiri. Seperti yang dijelaskan Pak Kiai beberapa malam yang lalu. Jadi orang yang mengeluarkan zakat fitrah itu dia yang tahu dirinya posisi mana dia harus berada pada posisi itu. Jadi seperti tadi memang dia cuma dapat dari orang, tapi bagaimana yang kentak kita sudah daging apa dan seterusnya. Enaknya saya makan. Padahal dia dalam posisi dari satu posisi dia dalam kategori penerima. Tapi dari satu segi lagi, kalau mau makan enak, dia juga makan enak. Nah, kalau dikatakan bahwa kita berzakat fitrah itu kan dikeluarkan zakatnya apa yang kita makan. Nah, berarti kan berarti dia kena dimakannya. Jadi itu namanya hukum. Makanya sering katakan yang sesungguhnya hakikinya yang penting jangan ada akal-akalan dalam berzakat. Asal yang penting itu jangan
akal-akalan dalam mengeluarkan zakat. Nah, kemudian yang kedua, jangan menganggap zakat itu utang. Makanya kan kadang orang katakan membayar zakat. Nah ya kalau utang baru dibayar. Padahal itu harus ditunaikan, jadi itu kewajiban. Cuma saja itu bahasa tunai itu biasa kita bilang uang cash. Ya uang cash. Makanya ya kalau artinya penunaian zakat. Bukan bayar zakat, penunaian zakat supaya betul-betul bahwa kita lakukan itu bukan karena merasa berutang, memang karena merasa kewajiban kita bahwa ini harus kita lakukan. Harus kita lakukan. Kemudian kalau kita menganggap bahwa itu adalah kewajiban yang harus dilakukan, maka itulah sehingga orang selalu jujur menghitungnya. Kemudian dia tidak mau menunda-nundanya. Kapan sudah ada kesempatan momennya, silakan dilakukan dengan segera. Iya. Jadi zakat fitrah itu sangat dianjurkan ditunaikan dengan segera. Karena kepentingannya itu kepada posisi tadi itu. Ya. Orang yang tidak mampu dia juga akan berzakat, dan nanti dia zakatnya itu yang kita akan berikan. Jadi kalau begitu kembali lagi saya coba ini cuma saja untuk memperjelas orang bilang apa supaya kita sekarang sekarang dia melakukan zakat fitrah. Tapi dia punya posisi dalam satu hal ini, kan dia berhak mendapat zakat fitrah. Jadi bagaimana kalau dia bisa mengambil bilang kau ambil kembali, kau makan kembali itu fitrahmu. Bagaimana bisakah? Kan dia kan dia sudah store. Artinya dia sudah datang menunaikan zakatnya. Sesudah itu dia bilang ambil. Wah, daripada kita pikir lagi siapa kita mau kasih, kasih kembali saja. Kau makan kembali dia fitrahmu. Bagaimana kah? Jadi sebaiknya, makanya itu tugasnya ambil kan dulu mengumpul. Jangan dikasih satu-satu, kumpul. Setelah itu baru dibagi. Kemudian yang datang ini kumpul juga zakatnya, nanti yang penting didata juga bahwa di samping dia berzakat, dia juga akan diberikan zakat. Karena biasa itu persoalan sedikit, kadang orang juga tersinggung, dia tidak terima itu Pak Amil zakatku, dia kembalikan. Padahal sebenarnya dianggap bahwa sudah diterima, tapi ini bisa menjadi bagian dari dia. Tapi memang kurang etika itu, katakan saya sudah ambil kembali zakatmu, jangan jadi tidak diterima zakatku. Artinya begini Pak. Sekarang kan dia sudah keluarkan zakat fitrah untuk sendiriannya kan? Tadi itu yang penjelasan Pak Kiai tadi, karena dia walaupun dia berhak menerima zakat fitrah dari satu aspek, yang kedua itu kan dia lihat kan tadi itu pemberian orang banyak, banyak bahasanya istilah-istilah apapun, yang penting dia sampai contoh oleh Pak Kiai tadi, makanya apa namanya ayam taki apa tadi itu segala macam toh. Jadi sekarang kan begini. Artinya bolehkah secara spontan saja? Karena walaupun bagaimana istilahnya bahwa yang lain itu maaf, seperti aja sebagian pakai itu kan kita kumpul dulu, baru kita data lagi kembali. Jadi, sekarang kan dia kan 46, dia mau kasih keluar. Sekalian sudah dibaca kita kita ambil kembali. Tidak apa-apa, malah kalau perlu tambah itu yang dia kasih. Tapi yang jelas yang dia punya zakat yang dia keluarkan, kita kembalikan langsung kepada dia daripada dicari lagi siapa yang menjatuh. Tidak apa-apa sih. Tambah saja lah, malah ditambah supaya lebih bagus lagi. Ini bukan dikembalikan sapunya, tapi ternyata ini adalah pembagian saya. Jadi kalau begitu zakat fitrah ini tadi itu sudah dijelaskan, dikumpul sama amil, orang yang menerima dan juga yang berhak. Berarti di sini semua orang yang dalam Ramadan itu punya kewajiban untuk berzakat untuk dirinya. Tinggal saja dia tinggal mendudukkan cara yang ada ini untuk menunaikan kewajibannya, zakat fitrahnya. Karena betul itu Pak Kiai. Karena semua orang dari Ramadan itu membutuhkan itu. Pembersihan jiwa, pembersihan jiwa dan pembersihan makanan segala macam. Kalau begitu,
Ya. Kalau begitu oke, dan oke. Sekarang begini, Pak Kiai. Ya. Ini pertanyaan ini dalam suasana menghadapi apa namanya? Lebaran. Ya, Idul Fitri. Ya. Idul Fitri. Ya. Nah, sekarang kan kalau kita Idul Fitri kan kita ke masjid, atau ke lapangan, ya. Gitu. Ada ke masjid. Bagaimana menurut ini teman? Iya. Dia tanya begini. Bagaimanakah itu pendapatnya Pak Imam? Iya. Kalau keadaan seperti iya. Saya tanya, maksudmu bagaimana? Dia bilang begini. Sekarang umpamanya, iya. Ya. Dia bilang umpamanya kalau kita di kota, ya. kita bisa pergi sembahyang kan biasanya di masjid ya, Agung, Masjid Raya, Masjid Agung kah, Masjid Al Alam kah, ya. Banyak, pokoknya semua masjid di kota itu biasa dipakai. Iya. Dia bilang, tapi saya ini biasanya juga bingung. Iya. Bingung dan juga bertanya. Iya. Dan juga bagaimana ini bila seperti itu keadaannya? Saya bilang, kau tanyakan dulu apa kau cerita dulu. Dia bilang begini. Sekarang dia bilang saya kasih contoh. Iya. Seperti orang di Kendari kan masuk di Masjid Al Alam, masjid apa namanya, Masjid Agung, ya. Sembahyang atau masjid lah. Ya. Kalau dia masuk di Masjid Agung, ya, maka baginya ada, ya, untuk dia lakukan salat tahiyatul masjid. Iya. Nah, itu kalau dia masuk di dalam. Iya. Sedangkan di dalam nanti pelaksanaan Idul Fitri sudah full. Imam kita kan di dalam masjid dia. Iya. Khutbah semua di dalam masjid. Nah, dia punya pertanyaan begini Pak Kiai. Iya. Bagaimana kalau saya datang, baru saya tidak lagi punya waktu dan tidak punya tempat untuk masuk di masjid di dalam Masjid Agung. Iya. Nah, tetapi saya dapat di depan halaman Masjid Agung. Iya. Yang saya bingungnya saya itu kan sebentar Idul Fitri kan saya ikut imam di dalam Nah, apakah boleh yang imam yang tadi masuk itu kan dia tahiyatul masjid. Jadi saya yang di lapangan itu apakah tahiyatul masjid atau tahiyatul lapangan? Gimana kayak itu? Iya. Jadi kita lihat dulu. Mungkin kalau dia berdasar di bawah idza dakhala ahadukum fil masjidi la yajisula illa raka'ataini. Kalau masuk ke dalam masjid jangan dulu duduk kecuali sholat 2 rakaat. Masuk. Sekarang dia mau masuk sudah full, tidak ada tempat, terpaksa di halaman. Apakah dia masih tergolong sholat sunnah tahiyatul masjid atau tahiyatul halaman masjid? Oh iya. Ini dijelaskan oleh ulama, dikatakan bahwa hiya bina'u yakunu amamal masjid ghaira munfasil anhu hazar rahbah al masjid. Artinya kalau seandainya teras itu atau halaman itu adalah satu kesatuan dari masjid, maka itu boleh salat tahiyatul masjid. Bagaimana tadi? Kalau halaman itu memang merupakan satu bagian dari masjid, sambung dari masjid, tidak terpisah dengan masjid, maka boleh dia melakukan salat tahiyatul masjid sekalipun di halamannya. Karena dia adalah bagian dari masjid yang tidak terpisahkan. Kecuali kalau halaman itu hanya tempelan di masjid atau bangunan lain, maka itu tidak akan melaksanakan salat tahiyatul masjid. Seperti di Masjid Agung. Itu yang di halamannya itu kan satu bagian dari masjid, tidak terpisahkan. Kecuali kalau sudah menyeberang di apa itu Bamandi apa dan seterusnya sudah diantar oleh jalan, ya saya katakan sudah bukan bagian dari masjid. Nah, itu sebagian ulama mengatakan. Oh, jadi sebagian ulama mengatakan bahwa itu kalau di depan halaman itu termasuk bagian daripada dari masjid. Maka boleh tahiyatul masjid. Tapi begini, saya mau tahiyatul masjid dibilang operator habis waktu tadi. Jadi saya pulang dulu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.